Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan terkasih. Marilah kita meluangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, firman Tuhan untuk kita di hari Jumat 12 Juli 2024 ini terambil dari kitab Titus pasal 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara jemaat Tuhan terkasih, Alkitab mengajar kita janganlah jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat 9. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita terus-menerus melakukan kebaikan. Ada kalanya kita ingin berbuat baik, tapi kesempatan sudah tidak ada. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan, memberi kesehatan, berkat, mari berilah diri kita untuk diberdayakan Tuhan, untuk melakukan segala kebaikan buat Tuhan. Suatu hal yang perlu kita ingat bahwa orang Kristen bukan berbuat baik supaya masuk surga. Bukan supaya selamat. Agama-agama mengajarkan berbuatlah baik-baik supaya masuk surga, supaya selamat, dan atau supaya dapat pahala. Bahkan ada yang mengajarkan bahwa berbuat baik adalah suatu komponen terpenting untuk masuk surga. Kenapa? Karena nanti waktu akhir zaman perbuatan baik akan ditimbang. Kalau perbuatan baiknya lebih banyak maka masuk surga. Sebaliknya kalau perbuatan baiknya lebih sedikit berarti masuk neraka. Jadi perbuatan itu merupakan komponen yang sangat penting bagi ajaran ini untuk masuk surga. Apabila kita ditanyakan, pertanyaan apa sebenarnya tujuan dari Yesus Kristus datang ke dunia dan mati di kayu salib? Sebagian besar dari kita pasti akan menjawab untuk menebus dan menyelamatkan kita. Ya, itu memang benar. Kita semua setuju dan percaya akan hal tersebut. Namun terkadang terlupakan adalah bahwa tujuan Yesus Kristus menyerahkan dirinya bukan saja demi kehidupan kekal bagi setiap orang percaya kepadanya, tetapi juga membebaskan dari segala kejahatan sehingga mampu rajin melakukan perbuatan baik. Itulah nats kita hari ini dalam Titus 2 ayat 14. Hal ini sejalan dengan nubuatan Yesaya tentang karya Allah yang akan menyelamatkan bangsa yang berjalan dalam kegelapan atau kejahatan. Terang Tuhan akan menjadi nyata atau terbit atas mereka yang dalam perbudakan dosa atau dalam kekelaman. Sehingga dengan demikian mereka akan menjadi orang-orang kudus bagi Tuhan untuk mengerjakan hal-hal baik yang sudah Ia persiapkan sebelumnya. Boleh kita lihat dalam Efesus 2 ayat 10. Anugerah dalam Yesus Kristus menjadikan kita tidak lagi berada dalam kegelapan. Artinya kita tidak lagi berada di bawah kuasa dosa, tetapi di bawah kasih karunia. Anugerah itu juga membawa kita kepada terangnya untuk memampukan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, baiklah kita percaya bahwa kita sudah ada di dalam terang Tuhan dan telah menjadi umat kepunyaannya, supaya kita bisa dan dapat berbuat baik. Kita memang tidak memiliki kesempatan dalam diri kita untuk rajin berbuat baik, tetapi di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus kita akan dimampukan untuk rajin berbuat baik. Sebab dengan demikian akan lebih banyak lagi orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Matius 5 ayat 14 sampai 16. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Engkau menyelamatkan kami dan juga telah mengangkat kehidupan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Sehingga kami hidup di dalam terang.
Sehingga kami, Tuhan, katakan sebagai garam dan terang dunia. Dan hendaklah cahaya kami bercahaya untuk menyinari orang dan juga akan menjadi berkat bagi siapa saja. Izinkanlah kami Tuhan dan mampukan kami untuk senantiasa memancarkan kebaikan, rajin dan tekun berbuat baik. Karena kami sudah menerima kebaikan Tuhan. Karena kami sudah mendapat sukacita dari Tuhan, maka kami juga menjadi sukacita dimanapun. Hari ini juga Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami, hendaklah kami menjadi garam dan terang bagi siapa saja. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati. Horas.